Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari beberapa ikon seperti paste, cut, copy, seleksi, crop, resize, rotate, kemudian ada pensil, fill with color, text, eraser, color picture, dan ada magnifier. Selanjutnya kita akan belajar tentang ikon brush. Ya. Apa itu brush? Ikon brush ini berguna untuk membuat bentuk atau garis secara bebas dengan menggunakan ketebalan garis dan jenis garis yang bermacam-macam. Nah, ini adalah ikon brush. Kemudian yang di bawahnya ini adalah macam-macam ikon brush. Bila kita klik, maka banyak pilihannya, tinggal memilih. Contoh saya memakai ikon brush ini yang biasa. Ya. Ketebalannya tetap ya. Nah, ini adalah ikon brush. Jika dibandingkan dengan ikon pensil, maka dia berbeda karena lebih tebal brush daripada pensil. Kalau pensil hanya segini, dia tipis sekali. Kemudian kita coba memakai ikon yang lain. Di sini selain brush ada yang namanya kaligrafi brush nomor 1. Kita coba. Ini sedikit miring ya. Nah, seperti ini. Ini miring. Nah, tebalnya itu miring. Ya, hanya ada di sisi sini tanpa ini. Kalau yang ini tipis. Kemudian di sampingnya ada lagi yang namanya kaligrafi brush model kedua. Mungkin ini kebalikannya. Kita coba. Oh ya benar, ini kebalikannya. Ya, beda ya antara kaligrafi 1 dan kaligrafi 2. Kemudian di sampingnya ada yang namanya airbrush. Ini seperti menyemprotkan sebuah cat ya. Menyemburkan sebuah cat seperti ini. Nah, kalau anak-anak tahu ini seperti cat apa ya, cat brush itu loh, lupa pak saya ini, seperti cat yang disemprotkan, cat semprot itu loh. Nah seperti itu. Kemudian di bawahnya ini seperti kuas, namun ini dinamakan oil brush. Kita coba. Nah dia lebih tebal ini sepertinya. Nah iya, dia semacam kuas. Lihat di bagian belakang dan depan ya. Sekali lagi coba. Nah, di bagian belakang dan depan ini berbeda. Ini seperti kuas yang dicoretkan gitu ya. Kemudian di sampingnya ini crayon. Di samping oil brush ini ada crayon. Seperti kalian menggunakan crayon pada umumnya. Nah, ini seperti crayon, bentuk crayon. Kemudian di sampingnya lagi ada marker. Marker ini kalau nggak salah seperti spidol. Kita coba. Nah benar, dia seperti spidol marker ya. Kemudian di sampingnya ada natural pensil. Apakah dia seperti pensil juga? Kita lihat. Oh beda. Kalau pensil yang di sini ini seperti kita menulis dengan menggunakan ballpoint. Tapi kalau kita menggunakan pensil yang di sini, kita seperti menggunakan pensil-pensil yang pada umumnya yang seperti kalian pakai sekarang ini. Ya. Dia tipis, kecil, namun tidak terlalu jelas. Selanjutnya yang terakhir ini ada watercolor brush. Bentuknya sama seperti kuas yang tadi ini. Apakah sama? Kita coba. Hampir sama, cuma di bagian atasnya ini sedikit pudar daripada yang bawah. Kalau kita pakai yang oil, ini rata ya, dari atas ke bawah ini masih terlihat jelas hitamnya.
Tapi kalau kita pakai yang watercolor, ini yang atas ini sedikit pudar. Ini yang dinampakkan macam-macam brush ya. Kemudian di samping brush ini ada yang namanya shapes. Apa itu shapes? Shapes itu ialah merupakan submenu yang digunakan untuk memasukkan berbagai macam bentuk yang tersedia seperti persegi, kemudian segitiga, bintang, dan lain-lain. Kita coba buka ya. Sebelum itu kita bersihkan dulu. Select all, kemudian delete. Kita klik yang bagian sini ya, ini adalah more, artinya bentuk-bentuk yang lain kita bisa memilih. Nah, di sini ada yang namanya line, kemudian curve, oval, rectangle, kemudian ada rounded rectangle, polygon, triangle, right triangle ya, diamond, ini pentagon kalau nggak salah, ya pentagon, ini hexa, berarti kan 6 sudut. Kemudian ini ada right arrow, tanda panah sebelah kanan, ini right left arrow, ini up, kemudian yang ini down, ini star, tapi dia berbentuk 4 star ya. Jadi 4 point star, 4 sudut star. Ini 5 star, ini 6. Kemudian di sini seperti apa ya ini? Ini seperti yang ada di komik-komik itu mungkin. Ya, balon yang ada tulisan kata-katanya. Di sini dinamakan rounded rectangular cutout. Kemudian di sampingnya ada oval cutout. Sampingnya lagi cloud cutout, di bawahnya ada heart, hati, dan di sampingnya ada lightning, petir. Kita coba satu-satu ya. Mulai dari line. Line ini hanya membuat garis lurus seperti ini. Dia akan lurus, tidak akan bengkong. Ya, namanya line adalah membuat garis lurus. Jika kalian tambahkan shift, maka dia akan lurus. Ya, dia akan semakin lurus seperti ini. Ini adalah line. Kemudian di sampingnya line ada yang namanya curve. Curve ini membuat garis lengkung. Kita coba dari sini. Nah, awalnya seperti line, membuat garis lurus dulu. Setelah itu, bagian tengah ini kalian klik, kalian tarik ke bawah atau ke atas ya, kemudian lepas, klik satu lagi, maka akan terjadi seperti ini, garis yang melengkung. Ini namanya curve, membuat garis melengkung. Kemudian di samping garis lengkung itu ada oval. Sudah tahu ya, oval adalah untuk membuat lingkaran. Kemudian di samping oval ada rectangle atau biasa disebut persegi, seperti ini. Mau itu persegi sama kaki ataupun persegi panjang bisa. Kemudian di samping persegi ini ada rounded rectangle. Dia hampir sama, membuat persegi. Namun yang membedakan di sini adalah siku-sikunya ini dia tidak lancip, artinya dia melengkung. Sedangkan rectangle siku-sikunya ini lancip ya. Bedanya hanya itu. Kemudian di sampingnya ada yang namanya polygon. Polygon ini untuk membuat beberapa siku, artinya membuat banyak sudut seperti ini. Kita bisa membuat kotak pakai ini. Nah, ini adalah kotak. Bisa kita buat menggunakan polygon ya. Kemudian kalau kita membuat 5 sudut bisa seperti ini.
ini biasanya dibuat untuk menggambar lebih dari 6 siku kalau nggak salah ya. Nah ini 5 sudut. Kalau di sini kan sudah ada yang namanya pentagon. Kalau lebih dari 6, kalau kita pakai 8 sudut, baru kita pakai yang ini poligon. Kemudian di sampingnya ada triangle. Triangle ini membuat segitiga, meskipun itu sama kaki bisa, atau kakinya lebih panjang bisa ya. Kemudian di sini sama right rectangle, hanya dia berbentuk miring ya, dia lebih berdiri. Di sini ada sudut siku-siku. Kemudian di sini ada diamond. Dia sebenarnya membuat kotak, cuma dalam keadaan terbalik ya. Biasanya ini karena di rotate bisa sebenarnya. Oh sama saja ya. Ini diamond. Kemudian di sampingnya, samping diamond ada yang namanya pentagon. Pentagon sama yang saya gambar ini tadi, siku berbentuk membuat garis berbentuk 5 siku seperti ini. Saya taruh sini. Kemudian ada heksa. Heksa ini membuat 6 siku ya. Bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 siku. Kemudian ini di samping heksa ada right arrow. Ini seperti petunjuk, tanda panah ke arah kanan. Kemudian ada tanda panah ke arah kiri, ada tanda panah ke arah atas, tanda panah ke arah bawah juga ada. Kemudian star, kalau kalian ingin membuat bintang bisa bintang dengan 4 ujung atau 5 ujung, bisa juga dengan 6 ujung ya, terserah. Saya hapus karena tempatnya nggak cukup. Saya perbesar saja. Saya perbesar seperti ini. Ini kertas untuk menggambarnya saya perbesar. Nah, kemudian di sampingnya star, 6 point star, di sini ada rounded rectangle cloud. Kalau nggak salah ini ada ujungnya. Nah, seperti ini. Ujung tambahnya ada di sini. Ya, ini bisa seperti ini nanti. Nah, ini kan ujungnya. Kemudian di sampingnya ada oval kalot, sama dia ada ujung sedikit seperti ini. Ada lagi di sini cloud kalot. Nah, dia seperti awan, cuman ada 3 oval ya, tambahan 3 oval. Kemudian di bawahnya ada head untuk membuat hati seperti ini. Nah, aku hatimu, seperti itu. Kemudian di sampingnya ada lightning atau membuat petir, bisa digabungkan dengan awan tadi seperti ini. Nanti kita rotate, bisa seperti ini ya, terserah. Di flip juga bisa. Nah, kan seperti tersambar petir. Ini beberapa ikon yang ada di menu sub atau menu shapes ya. Kemudian di sampingnya ada outline dan fill. Outline ini berguna untuk menggambar di sampingnya. Apakah di sampingnya ini, maaf bukan samping ya, tapi gambar yang berwarna hitam ini adalah listnya ya. List outline ini adalah listnya, sedangkan fill ini adalah dalamnya, apakah kita isi atau tidak. Cuman kalau kita mau memberi warna, biasanya kita langsung pakai fill with color. Pemilihan warnanya di mana? Pemilihan warnanya ada di color di sini ya. Di sini ada color 1 dan color 2. Kalau kita memilih warna di sini, di sampingnya color. Kalau kita coba pilih color warna kuning ya, kita pakai fill with color, kita taruh di petir. Petir kan warnanya kuning. Nah, seperti ini.
Kemudian hati ini berwarna merah. Nah, awan berwarna biru. Ini bisa ya. Apakah bisa yang hitam ini diwarnai? Bisa. Kalian letakkan catnya ini di atas tepat di garis hitam. Oh maaf, ini di luar hitam seperti ini ya. Nah, ini maka dia akan menjadi biru semua. Saya perbesar biar kelihatan. Saya geser layarnya. Nah, ujung dari catnya ini yang bergambar seperti cat tumpah ini ditaruh di hitamnya di sini seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, dia akan berubah warna seperti itu ya. Kalau kesulitan bisa di zoom pakai yang bawah ini adalah namanya zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan layar biar kelihatan kalau menggambar ya. Bisa kalian pilih warna yang lain, coklat, pink bagi yang suka pink, kemudian ada hijau ya, abu-abu juga ada. Kalau membuat warna yang lain selain yang ada di color, bisa kalian tinggal pilih edit color. Nah, di sini kalian bisa menentukan warna yang kalian suka. Tinggal klik saja warna mana yang mau kalian ambil. Contoh kalau nggak ada di situ kita pakai yang ungu. Ada nggak ungu? Nggak ada ya. Kita pakai yang ungu seperti ini ungu ya. Nah, kemudian yang di sini kita tarik ke bawah biar ungunya lebih cerah ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ungu akan bertambah di bawahnya. Ini ada beberapa stok yang kosong yang bisa kita tambah. Kalau lebih dari ini bisa, nanti otomatis yang depan sendiri akan hilang menggantikan warna yang baru. Kita pakai yang ungu, kita beri warna pada shapes yang lain seperti ini. Nah, pakai warna yang lain boleh, klik edit color lagi. Kalian pilih warna apa yang mau kalian pakai. Yang tidak ada di sini ya. Contoh kita pakai yang oranye sudah ada di sini. Yang enggak ada itu apa ya? Ada semua kan ya? Sudah ada semua. Kita pakai yang aneh. Yang aneh itu gimana ya? Saya juga nggak tahu. Ya gitulah. Ini kita pakai yang rada-rada nyeleneh warnanya seperti ini kan nggak ada ini sepertinya. Oke, kita klik OK. Nah, dia akan bertambah ke sini. Kita klik, kita warnai. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari Pak Seha, semoga bermanfaat. Dan jika kalian di rumah punya komputer atau laptop, bisa kalian praktekkan sendiri. Namun jika tidak ada, tidak perlu dipaksa ya, cukup dilihat saja tutorial video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, nama beserta kelas ya, sebagai absennya Pak Seha. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.